pagi hari ini kita akan berdoa, tapi sebelum berdoa kita baca firman Tuhan. Yohanes 16 ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Dua ayat firman Tuhan, Yohanes 8. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak Kris. Ya, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Bapak Ibu Saudara, kita tentu punya pengalaman dan kita juga punya bahan PA, ya. Jika kita ini mau naik, mau bangkit itu, ya, itu diilustrasikan di dalam Alkitab. Di bahan PA kita itu adalah anak yang bungsu minta, anak yang sulung minta harta orang tuanya, lalu dia kemudian pergi meninggalkan bapaknya, ada perpisahan di sana. Kemudian kebangkitannya juga diawali dari kesadaran akan keadaannya. Itu lalu dia mengambil keputusan untuk bangkit dan kemudian dia melakukan keputusannya lalu bertemu dengan Bapa. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah kebangkitan, itu menjadi sebuah perayaan pesta yang luar biasa ya bagi Bapa, surga dan orang itu sendiri gitu. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan kepada kita, saudaraku ya, jika Roh Kudus itu turun, jika Roh Kudus itu datang, ya, dia akan menginsafkan akan dosa. Jadi orang berdosa itu jadi insaf. Orang yang melakukan dosa itu jadi insaf, Bapak Ibu Saudara. Nah, selama tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh kebenaran itu, tidak ada Roh penghibur itu, orang berdosa tahu hanya secara logika. Dia tahunya secara logika saja, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak tahu secara kesadaran, gitu. Nah, saya pernah membaca buku, saudara, zaman pertama saya bertobat itu bukunya itu bila Allah turun melawat dari surga, itu saudara ya. Itu kejadian di kota Hebrides dan Wales, saudara. Itu ketika orang sedang melakukan dosa, tiba-tiba Roh kebenaran itu datang, Roh Kudus itu menghampiri, dia sadar akan dosa. Lalu saudara, kejadiannya adalah orang itu jadi nangis-nangis, pengen minta pengampunan karena kesadaran dosa yang sedemikian kuat. Orang butuh pengampunan, orang dikejar-kejar akan dosa, orang dikejar-kejar akan kesalahan dan pelanggarannya. Itu hatinya menuduh dia terus, hatinya itu terus mengejar dia, Bapak Ibu Saudara, sehingga dia membutuhkan satu yang namanya pengampunan. Itu saudara. Padahal saudara ya, ketika dia melakukan sebelumnya itu tidak masalah. Tapi begitu Roh Kudus datang, begitu Roh Kudus itu menghampiri dia mulai sadar akan dosa. Dia mulai sadar bahwa dirinya ini butuh pengampunan. Dia mulai sadar bahwa bahwa dirinya ini akan celaka jika tidak diampuni, akan masuk hari penghakiman. Nah, Bapak Ibu Saudara, Alkitab ini menyatakan demikian. Ya, kalau ia datang, ia akan menginsafkan akan dosa. Bangsa kita butuh, saudaraku. Kota kita butuh. Orang-orang butuh, saudara. Butuh yang namanya keinsafan, butuh kesadaran, butuh pekerjaan dosa. Hanya Yesus yang sanggup mengampuni. Hanya orang akan datang kepada Yesus, baru pengampunan itu selesai. Baru tuduhan-tuduhan dalam hatinya itu selesai. Baru yang namanya
dia tidak dikejar-kejar lagi akan pelanggaran dosanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita perlu berdoa supaya Roh Kudus itu pagi hari ini melawat dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan. Penduduknya itu dicengkeram akan kesadaran bahwa dia butuh pengampunan, dia butuh kemurahan Tuhan. Kalau tidak akan celaka. Bapak Ibu Saudaraku, itu hanya bisa dilakukan dengan kita berdoa, memohon pengampunan Tuhan, memohon kasih karunia Tuhan, supaya Tuhan melawat, mengutus Roh Kudus ya saudaraku, sehingga orang itu sadar, sehingga orang itu menjadi ngerti bahwa dia terdakwa, dia dikejar-kejar dosa, dia butuh pengampunan, dia butuh saudaraku kemurahan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita berdoa bersama-sama supaya Roh Kudusnya itu melawat, supaya Roh Kudusnya itu mulai menjamah berjalan saudaraku dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung utara sampai ujung selatan, mencengkram hadiratnya itu di negeri ini saudaraku. Mari kita berdoa bersama-sama.